Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari ini Kak Ino yang akan memimpin puji-pujian ya. Untuk itu sebelum kita memberi puji-pujian untuk Tuhan Yesus, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita awali ibadah kita di sekolah minggu hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai satu lagu pujian kita, Kak Ino ingin bertanya, apa kabar adik-adik? Amin, semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya dan terus tetap bugar. Untuk itu kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Semangat ya adik-adik. Di surga kau
Oke, tetap semangat ya adik-adik. Sebelum kita lanjut ke lagu kedua, lagu pujian kita yang kedua, mari kita doa pembukaan ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah online pada hari Minggu ini bagi anak-anakmu yang berada di kelas batita, balita, kelas kecil, besar, bahkan yang remaja ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah. Berkati juga apa yang akan kami dengarkan lewat ajaran kakak-kakak pengasuh supaya kami dapat lebih mengerti ya Tuhan, dan Engkau bantu kakak-kakak pengasuh yang mengajar supaya Engkau berkati selalu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga dengan opa, oma, tante, om, mama, papa, kakak-kakak yang menemani adik-adik untuk bersekolah minggu pada hari ini. Engkau mau tuntun pimpin mereka ya Tuhan di ibadah minggu hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut ke lagu kedua ya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Nah, sebelum kita pisah kelas, ada satu lagu terakhir yang kita nyanyikan sama-sama ya. Mari kita menyanyikan sama-sama lagu Adu Senangnya Naik Kereta. Dadah! Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Nah sekarang adik-adik bisa pilih kan, mau ikut Tuhan Yesus atau iblis? Tuhan Yesus dong pastinya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Yeay, kita semua harus ikut keretanya Tuhan. Adik-adik, shalom buat adik-adik semua yang di rumah. Terima kasih karena adik-adik sudah mau meluangkan waktu untuk mendengar sedikit dari firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjut ke materi, sebelum kalian mau cerita, kalian mau kasih video, ilustrasi, video cerita kartun buat adik-adik,
alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita menutup mata kita bersatu dalam doa, dan kita bicara sama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau mau memberkati kami, Kau mau melingkupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, setelah ini kalian mau kasih adik-adik satu video ilustrasi, jadi kayak video boneka gitu. Adik-adik tonton ya. Selamat menonton. Aku suka Tuhanku, ya aku suka Tuhanku. Sukacita mengasihi Tuhan Yesus. Aku suka Tuhanku, ya aku suka Tuhanku. Aku selalu bersamanya selalu, dan aku suka Tuhanku. Mengasihi sesama manusia. Aku mau hidup dengan kasih seperti Yesus. Aku mau hidup dengan kasih seperti Yesus. Seperti Yesus yang adalah kasih. Makasih ya. Samuel, sudah jangan berbicara lagi, nanti capek. Iya Samuel, tenang. Aku mau menyatakan ini. Aku menyayangi kakak-kakak semua. Iya, kami sangat menyayangimu. Kami mengasihimu. Iya. I love you Samuel, I love you. Iya, aku juga mencintaimu setinggi langit dan seluas bumi. Samuel, Kamu tidak apa-apa, Samuel. Iya, aku tidak apa-apa. Semoga dana operasinya cepat terkumpul dan Samuel dapat dioperasi. Apa? Sumbangannya terhenti? Oh, kalau begitu bagaimana biaya operasi anak-anak? Ya, makanya saya sangat khawatir. Kalau tidak dioperasi tepat waktu, anak-anak dalam bahaya. Bagaimana ini? Ya, tetapi untungnya sebuah organisasi memberikan ide yang sangat bagus, Oh, apa itu? yaitu Pusat Pembangkit Tenaga Cinta. Pusat Pembangkit Tenaga Cinta? Ya, kalau kita menanam benih yang memiliki unsur unik dan berbunga, akan menghasilkan energi 5 kali lebih besar daripada pembangkit listrik tenaga angin. Kita memberi energi tersebut di tempat yang diperlukan, dan dengan biaya itu kita dapat mengumpulkan dana operasi untuk teman-teman. Oh, wah, menurutku itu ide yang bagus sekali. Tetapi untuk mengerjakan hal ini, kita memerlukan bantuan dari teman-teman. Jangan mencemaskan hal itu. Saya akan membereskannya. Saudari Dream, terima kasih. Sungguh terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Anak-anak kami mempunyai sifat kasih, jadi mereka akan melakukannya dengan baik. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali. Kakak Dream. Hah? Belum datang kali. Apa ini? Apa ya ini? Sepertinya ini vas, tetapi ada nama tertulis di sini. Samuel, Yechan, Zion, Sarang. Nama-nama yang tertulis ini kan nama anak-anak yang sedang menunggu bantuan operasi. Iya kan? Betul kan? Iya, benar. Halo. Apa kabar? Charles mana? Katanya dia akan melakukan perintah ibunya dulu. Oh, begitu. Kalau begitu kalian dengarkan aku baik-baik ya dan tolong beritahu Charles. Iya, Kak. Semua vas yang ada di sini adalah vas yang membuat energi. Jadi namanya Pusat Pembangkit Tenaga Cinta. Pusat Pembangkit Tenaga Cinta.
Iya, membuat energi sambil merasakan cinta kalian. Cinta kita. Tanaman harus disiram setiap hari. Katakan pada tanaman, aku mencintaimu 5 kali sehari sepenuh hati. Mencabut rumput liar, harus kena sinar matahari. Lalu ditaruh di dalam pada malam hari. Nah, setelah kalian lakukan hal tersebut setiap hari selama sebulan, maka bunga akan mekar. Jadi bunganya bisa dijual, hasilnya untuk biaya teman-teman yang namanya tertulis di situ sebagai dana operasi. Wah, kalau kita memelihara vas ini, adik-adik kita akan mendapat dana operasi dengan baik ya. Baik, aku akan mengambil vas Samuel yang paling aku cintai dan paling aku kasih dan aku sayangi. Aku mau mengambil vas Ye-chan. Aku Sarang. Oh, bagus. Kalau begitu tersisa 1 vas. Charles sangat menyayangi Zion, jadi dia akan memeliharanya dengan baik. Baik. Kakak minta tolong ya. Iya. Ya, ini vas Zion. Kakak akan memeliharanya dengan baik agar kamu bisa segera dioperasi. Kakak sayang. Cantik, aku memberi air kepada Sarang ya. Aku menyayangimu, Sarang. Samuel, paling aku kasihi, paling aku sayangi, paling aku cinta. Ye-chan, semoga kamu dapat sinar matahari yang cukup. Zion, hari sudah malam, kita masuk ke dalamnya. Halo? Oh, Bapak. Anak-anak kami mengurus tanamannya dengan sangat baik. Terima kasih. Ini hal yang wajar kok. Iya. Tapi karena masih ada waktu, kita harus coba tunggu dulu. Iya. Terima kasih. Iya. Anak-anak yang mengagumkan. Aku senang. Aku mengantuk. Kemarin aku lupa memasukkan vasnya ke dalam rumah karena pulang larut malam setelah bermain sepak bola. Oh my god. Sudah berapa kali ya? Sudah 3 kali. Aduh, ngantuk. Susah juga mengatakan aku menyayangimu 5 kali sehari. Siapa tahu dia bisa mengenali suara aku. Iya. Pasti dia tahu kalau ini suara aku. Pasti dia tahu. Samuel, aku kasihi, aku cintai, dan paling aku sayangi. Aduh, kan sudah dikasih tahu, letakkan pot bunga di dekat jendela supaya kena sinar matahari, bukan di jendela. Akhirnya pot bunga hancur tertiup angin. Bagaimana ini? Aku menyayangimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu, aku mengasihimu. Wah, 1 bulan sudah berlalu. Aku ingin segera melihat tanaman anak-anak. Aku penasaran. Tidak ada orang. Aku tidak mau ada yang tahu kalau aku memecahkan vas bunga. Aku sudah mengatakan, aku mencintaimu. Tetapi, mengapa tidak berbunga? Kamu tuh dong. Kamu, Mungci. Kakak, ini bunganya. Oh no, bukan seperti itu.
What? Kalau hanya aku yang tidak membawa vasnya, aku nanti malu. Jadi aku membawa vas yang dirawat oleh ibuku. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, mengapa aku jadi berdegup-degup ya? Masih lama ya? Cepatlah datang. Kakak. Kalian? Ngomong-ngomong, ini bunga apa? Ini kan bunga. Apa benar bunga ini berasal dari bibit yang aku berikan? Iya, benar. Kakak, Iya, Nuri. Wah, Kak, sarang sekarang dapat dioperasi ya? iya. Kakak, maafkan aku, Kak. Aku juga, Kak. Aku selalu menyiraminya, mengatakan aku menyayangimu. Tetapi akhir-akhir ini aku kebanyakan PR dan bermain dengan teman-teman sampai malam. Bunganya jadi layu. Aku juga, Kak. Padahal sudah kurawat. kalau begitu katakan saja dengan jujur. Bunga apa ini? Mungci itu doh. Cinta itu tidak bisa hanya di mulut saja. Coba bayangkan Yesus. Kalian tahu kan Yesus telah wafat karena Yesus sangat mengasihi kita. Apa kalian tidak mengasihi Yechan dan Samuel? Kak, Kak, aku boleh kami merawat lakukan ulang? lagi? Boleh ya? Kami akan lakukan dengan lebih baik. Bukan hanya dengan mulut saja, tetapi aku akan memperlihatkan cinta kasihku kepada Samuel. Aku juga, Kak. Aku ingin memperlihatkan cinta kasihku kepada Yechan. Boleh. Kalian masih punya waktu 20 hari untuk merawat bunga. Jadi selama masih ada waktu, kalian rawat dengan baik dan memberi cinta pada Yechan dan Samuel. Iya, Kak. Kak, ini aku ada hadiah karena aku sangat berterima kasih kepada kakak. Aku minta maaf, Samuel. Kakak, kenapa kakak yang minta maaf? Berkat kakak, aku menjadi sehat begini sekarang. Aku juga ingin menjadi seseorang yang dapat memberikan cinta kasih seperti kakak. Samuel, aku berterima kasih. Aku juga akan hidup penuh dengan cinta kasih. Kakak, kalau kakak memberikan cinta kasih, aku juga mau ikut. Baiklah. Samuel. Aku suka Tuhanku, ya aku suka Tuhanku. Sukacita mengasihi Tuhan Yesus. Aku suka Tuhanku, ya aku suka Tuhanku. Aku selalu bersamanya selalu. Dan aku suka Tuhanku. Nah adik-adik gimana nih, kita sudah nonton video kita yang barusan. Karena adik-adik mengerti ya kalau kita Tuhan Yesus mau kita untuk mengasihi teman-teman, mengasihi sesama, dan mengasihi mama papa dan keluarga kita. Oke? Karena kita mau doa penutup, teman-teman lipat tangannya, kita tutup mata karena kita mau berdoa. Kita selalu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami mau terus belajar tentang Engkau Tuhan. Kami mau terus mengasihi sama kami seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu.
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kiranya kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, di pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus dengan sikap yang sopan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati firman yang Tuhan sampaikan agar kami dapat mengerti dan kami dapat jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita pada hari Minggu ini mau belajar firman Tuhan melalui kisah Naaman. Naaman yang disembuhkan. Nah, gimana ceritanya dan siapa itu Naaman? Yuk kita nonton dulu video berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian,
Hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Adik-adik, kita udah nonton ya tadi videonya tentang Naaman yang disembuhkan. Nah, Naaman itu siapa sih? Naaman itu adalah Panglima Raja Aram. Dia adalah seorang yang terpandang saat disayangi oleh Raja Aram. Kenapa disayangi oleh Raja Aram? Karena melalui Naaman Tuhan memberikan kemenangan bagi Aram. Nah, tapi Naaman ini sedang sakit adik-adik. Dia sakit kusta. Melalui video yang tadi kita lihat, tubuhnya penuh dengan bentol-bentol. Nah, si Naaman ini, dia ingin sekali disembuhkan. Oleh karena itu, dia dapat info nih adik-adik. Dapat kabar kalau di Samaria ada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, yang dapat menyembuhkan sakit yang diderita oleh Naaman. Akhirnya Naaman pun pergi ke tempatnya Nabi Elisa. Sampai di sana, Naaman disuruh untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Hanya itu caranya agar Naaman bisa sembuh dari penyakit kustanya. Tapi Naaman gak mau. Kenapa Naaman gak mau? Soalnya, masa aku harus mandi di sungai Yordan? Sedangkan masih banyak sungai-sungai lain yang lebih bersih. Sungai Yordan itu masih kurang bersih adik-adik. Tapi akhirnya Naaman menuruti juga apa yang dikatakan Nabi Elisa. Ia pun pergi ke sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali. Setelah itu tubuhnya pun sembuh, penyakit kustanya hilang, bentol-bentol hilang semua. Akhirnya Nabi Naaman sangat bersyukur dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, dari sini kita mau belajar kalau kita harus menuruti firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan harus kita ikuti. Semuanya itu ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Maka dari itu adik-adik, walaupun kalian masih balita dan batita, ayo kita belajar firman Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong mama papa atau kakak atau oma opa untuk membacakan firman Tuhan. Ada buku-buku bergambar juga loh. Atau enggak kalian bisa nonton melalui YouTube tentang firman Tuhan kayak yang tadi kakak kasih lihat videonya. Jadi kita dari sejak kecil sudah mengenal firman Tuhan, sudah lebih dekat lagi pada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mau kan belajar firman Tuhan lebih lagi dan mengikuti perintah Tuhan Yesus? Nah pasti mau dong, kakak juga mau. Yuk sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Nah adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan berkatilah agar kami dapat selalu menuruti firman Tuhan, agar kami mau belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkanlah kami yang sakit ya Tuhan. Berikanlah kami damai sejahtera dan sukacita-Mu. Berkatilah keluarga kami dan berkatilah masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Ya adik-adik, pelajaran kita hari ini selesai. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita dalam ibadah PLK Anak Sekolah Minggu Gemiz Zaitun, khususnya bagi anak kelas pra-remaja, dimana minggu hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh dibangunkan pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini walaupun masih di rumah kami masing-masing, tetapi kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh. Begitupun juga hamba yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari bibir mulut hamba ini hanyalah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada minggu hari ini diambil dari Amsal pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Amsal pasal yang ke-6, ayat ke-6 sampai ke-8. Kakak akan membacakan ya. Amsal pasal ke-6 ayat ke-6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, kita sudah membacakan firman Tuhan tadi. Nah, kakak mau ada sebuah ilustrasi. Kakak mau bercerita tentang ilustrasi. Judulnya adalah kebiasaan buruk. Pada suatu ketika, seorang guru tua berjalan-jalan melewati hutan ditemani oleh seorang murid. Tiba-tiba, orang tua itu berhenti dan menunjuk 4 jenis tanaman di dekatnya. Yang pertama baru mulai muncul dari bawah permukaan tanah. Yang kedua sudah berakar baik di dalam tanah. Yang ketiga sudah merupakan semak kecil, dan yang keempat sudah berupa sebatang pohon utuh. Guru tua itu berkata kepada muridnya yang masih muda, "Cabut pohon yang pertama." Dengan sangat mudah, murid itu mencabut dengan jarinya. "Sekarang cabut yang kedua," katanya lagi. Sang murid mengikuti perintah gurunya, tetapi kali ini sedikit mengalami kesulitan. Kemudian guru berkata, "Sekarang cabut yang ketiga." Murid itu berusaha sekuat tenaga mencabut pohon itu. Setelah itu kembali sang guru berkata, "Sekarang berusahalah untuk mencabut pohon yang keempat." Sekarang murid itu mengalami kesulitan untuk mencabut pohon yang ada, walaupun ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Jangankan mencabutnya, untuk menggerakkannya saja ia mengalami kesulitan. Guru itu berkata, "Anakku, begitulah hidup yang terjadi dengan kemalasan dalam hidupmu. Saat engkau masih muda, kamu dapat membuang dan mengubahnya dengan yang lebih mudah. Tetapi saat kemalasan itu telah menjeratmu dan berakar kuat dalam dirimu, engkau akan kesulitan untuk membuangnya." Nah, adik-adik, di sini kita penulis Amsal bercerita tentang seorang pemalas. Dia berkata kepada pemalas, "Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan bijak, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Nah, jadi begitupun juga dari ilustrasi yang sudah kita baca, bahwa banyak orang-orang yang terjerat dalam kemalasan. Orang-orang yang terjerat dalam kemalasan dan kemudian mengalami hal-hal yang kurang baik bukanlah karena nasib orang itu. Jadi kalau ada orang yang malas tetapi dia susah, itu bukan karena nasibnya, tetapi hal itu seringkali terjadi dari akibat kurang tepatnya merencanakan hidup dan mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Banyak orang yang sering menunda waktu untuk mengerjakan tugasnya dan menganggap ringan tugas yang ada. Bisa juga karena kurang menyukai apa yang harus dikerjakan. Untuk mereka yang telah terjerat dalam kemalasan ini, penulis Amsal mengajak mereka untuk belajar dari semut. Kalau di sini kita dari firman Tuhan berkata, "Perhatikanlah semut." Dan kalau coba adik-adik kita perhatiin bagaimana semut. Biasanya semut itu kalau kita lihat dia tuh selalu berjalan lagi jalan gitu. Kalau misalnya di tembok
dia pasti jalan rame-rame dan membawa sesuatu. Nah, seperti itulah kehidupan semut, bahwa mereka tidak pernah bermalas-malasan. Kita selalu lihat bahwa semut itu selalu bergerak ke sana ke sini dan bahkan membawa sesuatu, yaitu yang mereka bawa adalah makanan. Jadi ketika pada musim panas, mereka akan mengumpulkan makanannya. Karena ketika pada musim dingin, mereka tidak akan keluar dari dalam sarangnya. Jadi ketika musim dingin itu tiba, mereka sudah mempunyai stok bahan makanan untuk mereka, sehingga mereka tidak perlu keluar dari sarangnya dan akhirnya mereka kedinginan dan mati. Tetapi pada saat musim panen, mereka sudah mengumpulkannya. Nah, di sini kita boleh belajar dari semut itu. Bagaimana semut itu sangat terencana di dalam kehidupannya. Nah, begitupun juga firman Tuhan mau kita anak-anak Tuhan juga mempunyai kehidupan yang terencana. Khususnya bagi adik-adik yang saat ini sedang dalam sekolah, sedang menerima pendidikan. Di sini Tuhan mau kita belajar kepada semut yang terus mempersiapkan dirinya sampai pada saat tiba musim dingin. Nah, begitupun juga kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita untuk selalu sebagai tugas kita, tanggung jawab kita sebagai seorang murid, seorang pelajar, yaitu adalah belajar. Dimana kita harus nantiasa rajin belajar setiap hari, mempersiapkan diri kita. Jadi ketika ulangan tiba, kita sanggup, kita bisa mengerjakan dan menjawab soal-soal ulangan tersebut, sehingga kita boleh menerima hasil yang baik, kita boleh mendapat ranking, kita boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Karena apalagi khususnya di masa pandemi sekarang, bagaimana beberapa dari kita masih ada yang masih ada yang belajar dari rumah. Masih ada yang belajar dari rumah melalui via Zoom, via Google, segala macam, ya kan? Bahwa di sini bukan berarti karena kita berada di rumah kita jadi malas-malasan, tapi justru karena kita berada di rumah kita harus semakin giat lagi belajar. Karena nanti kalau kita menganggap itu tidak penting, menganggap itu nanti aja, meremehkan pelajaran, maka nanti ketika kita sudah masuk ke dalam sekolah, kita akan sulit beradaptasi lagi dengan kehidupan kita yang harus bangun pagi, harus belajar, harus mengerjakan soal-soal. Jadi kalau ketika kita sekarang di rumah, kita cuma malas-malesan, kita bangun pagi cuman sekedar absen, tapi habis itu kita tidur lagi, ya kan? Jadi di sini Tuhan mau agar kita bijak menggunakan waktu kita. Kita bijak, belajar bijak dari semut, dimana dia yang tidak pernah menunda waktu, mempunyai perencanaan yang matang dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, di sini juga Tuhan mau kita juga sebagai anak Tuhan juga seperti itu. Dan juga pada saat kita di rumah, Tuhan juga mau kita menjadi anak yang baik, yaitu mau membantu orang tua kita. Mulai dari merapikan kamar, merapikan tempat tidur. Biasanya baru bangun tidur, tempat tidurnya dirapiin, selimutnya dilipat. Jadi terus kita juga bantu orang tua kita menyuci piring, sehabis kita makan, jangan kita tinggalin aja, tetapi kita cuci sendiri. Jadi kita membantu orang tua kita dan meringankan tugas orang tua kita. Nah, jadi Tuhan mau kita bertanggung jawab dari hal yang kecil. Tuhan mau kita rajin, jangan sampai kita jadi malas. Karena ketika kita malas, maka hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita kalau lihat beberapa banyak orang yang rajin, hidupnya sukses, ya kan? Punya hidupnya sukses, hidupnya berdampak bagi orang lain.
Terus kita kalau ngelihat orang-orang yang malas pasti hidupnya susah, sulit. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus jadi anak yang rajin, kita harus jadi pemimpin, kita harus, untuk menjadi pemimpin itu harus orang yang rajin, tidak bisa orang-orang yang malas. Nah, jadi di firman Tuhan ini sekali lagi mau mengajarkan kita untuk mengubah sifat malas kita, ya. Untuk mengubah sifat malas kita dari yang tadinya malas-malas, ayo semangat, kita harus rajin. Dan terlebih lagi jangan lupa setiap pagi itu harus selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan firman Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, karena kehidupan kita semuanya itu Tuhan yang sertai, Tuhan yang memampukan kita untuk bisa menjalani hari-hari. Juga kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mau menggerakkan hati kita agar kita mau lebih semangat dalam menjalani hari-hari dan tidak lagi malas-malasan. Ya, jadi sekali lagi adik-adik, belajarlah dari semut yang mana dia tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, dan tidak ada penguasanya, tetapi ia melakukan pekerjaan-pekerjaannya, mengumpulkan rotinya di musim panas sehingga pada waktunya musim dingin dia tidak kesusahan. Begitupun juga dengan kita sebagai anak Tuhan, mulai dari sekarang kita siapkan, kita jangan malas. Bagi adik-adik yang masih sekolah, ayo belajar agar kedepannya kita mempunyai masa depan yang lebih baik. Adik-adik bisa menjadi seseorang yang sukses, seseorang yang hebat, seseorang yang dikenal oleh banyak orang, dan terlebih lagi seseorang yang memberitakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ya, sampai di sini firman Tuhan pada minggu hari ini. Kiranya firman ini dapat tinggal di dalam hati adik-adik dan dapat diterapkan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu, dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan ajarlah kami menjadi bijak seperti semut Tuhan, di mana dia tidak pernah bermalas-malasan tetapi selalu bekerja dan mengumpulkannya apa yang harus dipersiapkan baginya. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah PLK Remaja pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan sertai kehidupan kami bersama dengan orang-orang tua kami, keluarga kami, dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.